Bab 431-435. Bab 431, Teknik Sonic Dough. Di dalam kelompok cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika tatapan seseorang melewati cahaya dan memindai gulungan merah pucat di dalamnya secara detail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api 9 lapisan Phoenix, di kelas tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiao Yan berusaha keras dan menelan seteguk air liur. Di kelas tingkat menengah, sejak Xiao Yan lahir sampai sekarang, metode Qi pada level seperti ini adalah metode Qi level tertinggi yang pernah dilihatnya. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah pojok hitam, di mana barang-barang curian atau selundupan dari benua mengalir, itu pasti akan dapat menimbulkan sensasi. Jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka pecah dan darah mereka tertumpah. Namun, metode Qi kelas D ini, yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar agak seperti drama. Telapak tangan Xiao Yan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya. Namun, tangannya merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak akan pernah dia bayangkan di masa lalu sekarang secara acak dimuntahkan dari aula koleksi buku yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiao Yan terkejut tanpa henti. Tatapan Baisan dan dua lainnya berbinar saat mereka menatap gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka bisa menebak secara samar kisaran kelasnya. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apakah kamu tidak akan mengambilnya sendiri? Jangan bilang bahwa kamu berpikir untuk merebutnya dariku. Xiao Yan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain, yang kekuatannya tidak lemah, Xiao Yan memiliki Sun Er sebagai pembantunya di sisi ini. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Junior Xiao Yan pasti bercanda. Namun, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada nasib. Itu dengan kemampuan Anda bahwa Anda dapat mengambilnya, tetapi Anda hanya dapat dianggap telah benar-benar mendapatkannya jika Anda memiliki keberuntungan untuk mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Kalau tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contoh. Baisan melirik gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan sambil berkata dengan senyum tipis, saya ingin melihat apakah junior Xiao Yan memiliki keberuntungan ini. Alis Xiao Yan sedikit menyatu saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan-lahan menjulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan gugusan cahaya merah menyala. Hati Baisan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat saat melihat aksi Xiao Yan. Mata mereka menatap tajam ke tangannya. Cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati di depan mereka. Namun, tidak satupun dari mereka saat ini dalam mood untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka melemparkan pandangan mereka ke tubuh Xiao Yan. Ketika dihadapkan dengan hal yang begitu baik, banyak orang memiliki sikap, jika saya tidak dapat memilikinya, Anda juga dapat melupakan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka sangat ingin berbahagia atas penderitaan Xiao Yan saat melihat penampilan Xiao Yan yang tertekan karena gagal mendapatkan item tersebut. Tangan Xiao Yan perlahan-lahan diteruskan ke gugusan cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun, bagi Xiao Yan, yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya secara bertahap meluas ke gugusan cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan menghela nafas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Sebuah kegembiraan liar segera mengerumuni wajah Xiao Yan sebagai tangannya diperpanjang ke dalam klaster cahaya dengan cara seperti kilat dan segera menariknya keluar sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah gelap tambahan di dalamnya. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Xiao Yan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Baisan mau tidak mau menjadi sedikit jelek saat melihat Xiao Yan benar-benar berhasil mendapatkan item tersebut.
Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga menatap gulungan merah tua di tangan Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsanya. Hehe, selamat, Xiao Yan GG. Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberi Anda barang yang begitu berharga. Petik 2. Orang ini benar-benar murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D, meskipun sebagian besar perhatian Bai San dan dua lainnya ditempatkan pada pencarian target. Tindakan di mana Xiao Yan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang dikatakan Xiao Yan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit terkejut ketika dia menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Dou Qi Anda selama pertempuran Anda. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah dari kelas Xuan, bukan? Petik 2. Itu untuk sementara. Xiao Yan tanpa daya mengangguk. Mantra api, saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Kau masih ingin memberikannya padaku. Metode Qi ini jelas memiliki afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepada Anda, saya tidak menggunakan sedikit pun untuk itu. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang mantra api, terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, tahan jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Petik 2. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Sun Er mengerucutkan bibirnya dan tersenyum manis. Dia berkata, baiklah. Secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Hal ini hanya cocok. Petik 2. Itu benar, apa yang Xiao Yan GG ingin cari. Biarkan Sun Er membantumu mencarinya. Sun Er berkata dengan lembut. Aku membutuhkan gulungan yang berisi teknik Dou tipe Sonic. Xiao Yan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas, saya tidak tahu apakah saya dapat menemukannya di sini. Teknik Dou tipe Sonic. Sun Er terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya, teknik Dou yang tidak ortodoks semacam ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa yang kelas rendah, tapi saya pikir Xiao Yan GG tidak akan tertarik dengan orang-orang dari kelas itu. Namun, yang kelas atas sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Ya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gugusan cahaya padat di udara dan mau tidak mau merasakan kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta yang dikumpulkan di aula koleksi buku, ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika orang-orang di Black Corner Region tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Tidak heran, aula koleksi buku ini disembunyikan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, bahkan ada dua orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Qi kelas D kepada Sun Er, Xiao Yan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kelompok energi cahaya itu. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan inderanya untuk meraih. Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di aula koleksi buku, semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah berusaha keras. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari gugusan cahaya. Bai San memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang membahas kemampuannya untuk bertahan dipukul,
itu telah melampaui rompi bagian dalam, yang bisa menahan singa bersayap ametis, yang Yun Yun berikan kembali pada Xiao Yan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama. Hu Jia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Do. Namun, dia tidak melepaskan sedikit pun informasi tentang kelas item setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, pada saat ini, hanya ada 10 menit tersisa sampai batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku, abis. Namun, teknik Sonic Do, yang telah diantisipasi Xiao Yan, tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan senyum pahit, peringkat 6 Monster Core dari Magical Beast, ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kami butuhkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan berlalu, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada saat tertentu, hati miliknya, yang kekuatan spiritualnya tegang hingga sangat, tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini, mata tertutup rapat Xiao Yan tersentak terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam, yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan keras meraih sekelompok cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiao Yan GG, sudahkah kamu mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat aksi Xiao Yan. Xiao Yan perlahan membuka kumpulan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tetapi dia segera menghela nafas kecewa, saya memang telah menemukannya, tapi sayangnya, itu hanyalah teknik Sonic Do tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah kesenjangan yang cukup besar dari apa yang saya harapkan. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiao Yan tertawa pahit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Bai San. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengannya. Menghadapi Sun Er, dia berkata, lupakan saja, ayo pergi. Meskipun kelasnya rendah, pertama-tama aku bisa berimprovisasi dan menggunakannya. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Hihi, Junior Xiao Yan, sepertinya kamu adalah orang yang paling tidak beruntung. Di belakangnya, Hu Jia dan dua lainnya juga mengikuti mereka, karena keterbatasan waktu. Bai San tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya ketika dia melihat wajah tertekan Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berkata, apakah tulangmu gatal karena dipukul lagi? Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Bai San sedikit berubah. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya, dia berkata dengan muram, kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki akademi dalam. Ketika dia melihat Bai San tidak berani menjawab, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia melirik penghalang energi, yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan lambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik, dan hendak pergi. Siu. Begitu Xiao Yan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Segera, suara tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan dengan bergejolak, menyebabkan semangat Xiao Yan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Dia linglung hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Akhirnya, dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif ke arah penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiao Yan bertindak, kluster energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti kemunculannya, gelombang suara yang tajam pada dasarnya berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Bab 432, Lion Tiger Gold Shattering Roar. Saat kluster energi transparan ditembakkan, gelombang suara yang tajam berubah menjadi riak seperti zat, dan mulai menyebar ke segala arah, dengan kluster energi bertindak sebagai pusat gempa. Bai San dan yang lainnya terkejut dengan gangguan ini, yang tiba-tiba muncul. Segera, mereka dengan cepat mencapai pemahaman.
Masing-masing ekspresi mereka berbeda saat mereka melihat bayangan hitam itu, yang telah berubah menjadi Xiao Yan, menembak dengan liar. Di bawah pengamatan beberapa orang di ruangan itu, Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan gugus energi transparan dalam dua kedipan. Tangannya sedikit melengkung, seperti cakar elang, saat dia meraih gugus energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya setelah merasakan tindakan Xiao Yan, gugus energi itu, yang semula melesat ke depan, tiba-tiba berhenti. Itu segera bergetar dan benar-benar mulai mundur untuk menghindarinya. Merasakan penghindaran seperti refleks yang hampir bersyarat dari gugus energi transparan, Xiao Yan tertawa dingin. Dia menggoyangkan lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang satu bagian. Dengan genggaman tangannya yang berbentuk cakar, dia dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan ke telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan benda itu, tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari penghalang energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang tertinggal dan meresap ke dalam ruangan tak henti-hentinya ditarik kembali ke dalam penghalang energi. Dalam sekejap, gugusan cahaya yang menembus tempat itu melintas. Jumlah kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Sun Air, Baisan dan tangan lainnya, yang penutup energinya telah rusak, sekali lagi benar-benar ditelan oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiao Yan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir dari batas waktu mereka. Tangannya meraih gugus cahaya transparan di tangannya, yang berulang kali gemetar, ingin melarikan diri. Benda ini juga merasakan tarikan dari gaya isap dan mulai ingin melepaskan diri dari pengekangan Xiao Yan. Xiao Yan GG, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan saat melihat tangan Xiao Yan, yang tersedot hingga terseret menuju pembatas. Hanya setelah mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan pulih. Tangan kanannya memegang kluster cahaya dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Bang! Tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam light cluster sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak keluar dan benar-benar langsung memukul mundur Xiao Yan. Selain itu, gaya tolakan ini besar. Itu cukup untuk membuat Xiao Yan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menetralisir kekuatannya. Sial, aku sebenarnya tidak bisa. Ekspresi Xiao Yan langsung menjadi jelek saat tangannya diblokir. Pada saat ini, gaya hisap, yang dipancarkan oleh penghalang energi, juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang dapat dihitung yang masih tersisa di seluruh ruangan. Senyum dingin yang sombong tanpa sadar muncul di wajah Bai San saat dia melihat tangan Xiao Yan, yang sedang memantul dari gugusan cahaya. Xiao Yan GG, pegang erat-erat. Biarkan aku mencoba. Sebuah bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiao Yan. Tangan Sun Er juga dengan cepat terulur ke dalam gugus energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan gugusan cahaya, hati Xiao Yan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak dapat melakukannya, maka teknik Sonic Dough ini, yang telah mencapai tangannya, kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiao Yan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Sonic Dough kelas Huang dari sebelumnya. Di bawah fokus intens tatapan di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam klaster cahaya. Sesaat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya tidak muncul. Kegembiraan muncul di wajah Sun Er. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam kluster cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Gulungan seperti kristal muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu, yang Sun Er telah berhasil hapus, hati gugup Xiao Yan akhirnya tenang. Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Xiao Yan GG, ini. Sun Er mengusap keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiao Yan. Untungnya, bagaimanapun, skenario terburuk, yang dia harapkan, tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya kepada Xiao Yan. Ini benar-benar berkatmu. Xiao Yan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena Sun Er berada di sini, kemungkinan dia harus melihat benda ini, yang telah sampai di tangannya, sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri.
Dia menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata pada gulungan di tangannya. Awalnya, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera mengangguk puas. Auman penghancur emas singa harimau, teknik Sonic Dough, kelas Suan tinggi. Ketika singa dan harimau mengaum dalam persatuan, semua binatang tunduk. Ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Petik 2. Xiao Yan membaca kata-kata di atas gulungan itu sekali, dan merasakan kepuasan besar di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini, adalah teknik Sonic Dough dari kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, akan terlalu sulit untuk berlatih dan kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar berlatih sampai dia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin dalam jangka waktu yang lama. Lagi pula, semakin tinggi kelas teknik Dough, semakin tinggi kesulitan berlatihnya. Saya akhirnya mendapatkannya. Xiao Yan melepaskan napas panjang. Dia sembarangan membuang teknik Dough kelas Huang tingkat tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya ditembak kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiao Yan menyimpan teknik Sonic Dough tingkat tinggi kelas Suan ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya ke Sun Er. Segera, dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan, yang telah dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Bai San, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara kepadanya dengan senyum tipis, sepertinya aku harus mengecewakan senior Bai San. Saya sudah mendapatkan barang yang saya butuhkan. Begitu dia selesai mengatakan itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Bai San mendengus dingin saat melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikuti. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dengan cermat. Saat mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak yang mengelilingi ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil, yang benar-benar menghilang dengan suara retak kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kegemparan di dunia luar, hanya beberapa menit sebelumnya. Berderak, pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba dibuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan menyinarinya, menyinari jejak cahaya panjang di dalam terowongan gelap, yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka. Xiao Yan dan 4 lainnya berjalan keluar. Mereka berdiri di tangga dan menatap lembah yang rimbun dan berwarna hijau. Hati mereka tidak bisa menahan napas lega. Suasana di dalam aula koleksi buku memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati, aula koleksi buku, ini sangat luas. Saya khawatir ruangan besar yang kami masuki hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari seluruh tempat ini. Setelah berjalan keluar dari pintu utama, sudut mata Xiao Yan menyapu 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk di kedua sisi, seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu terbuka, jubah orang berjubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi tak berbentuk yang besar dan agung memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan keterkejutan muncul di hati mereka. Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu hanya berlangsung selama 10 detik sebelum mundur seperti air pasang sampai benar-benar menghilang. Waktu telah habis. Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior, aula koleksi buku. Suara tua yang serak perlahan terdengar di tempat pintu utama berada. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala saat mendengar ini. Apakah kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat 5 orang berjalan keluar, Hu Gan, yang telah berdiri di depan paviliun, berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong, kan? Mereka berlima mengangguk. Bagus. Tidak peduli apakah hal yang Anda peroleh adalah apa yang Anda inginkan, setidaknya, Anda telah mendapatkan sesuatu. Hu Gan tersenyum saat melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 biksu, orang berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, karena orang-orang kecil ini sudah keluar, saya tidak akan mengganggu kalian berdua sesepuh dalam pelatihan kalian. Selamat tinggal.
Kedua orang berjubah abu-abu itu masih tidak menanggapi kata-kata Hugan. Hugan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, ikuti aku. Mendengar suara Hugan, Xiaoyan dan empat lainnya juga membungkuk ke arah dua orang berjubah abu-abu, yang duduk bersila tanpa bergerak, seperti pilar kayu. Mereka perlahan berjalan mundur, menuruni tangga batu hijau, sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah dua orang berjubah abu-abu, berbalik, dan berjalan menuju pintu tak terlihat yang ditarik terbuka oleh tangan besar tak berbentuk. Ikuti aku. Jangan sentuh lipatan spasial itu. Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hugan menoleh dan mengingatkan ketika mereka akan melewati ambang pintu. Setelah itu, bagian atas tubuhnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi ambang pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani membuat gerakan yang berbeda sedikit pun. Setelah mereka dengan aman melewati pintu tak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiaoyan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu tak terlihat, yang robek terbuka, sudah mulai perlahan menghilang. Sesaat kemudian, dinding lipat ruang yang sangat ketat sekali lagi muncul, menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiaoyan melompat melintasi lipatan spasial itu, yang sulit untuk dirasakan dan menyapu pintu masuk utama, aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu, yang awalnya masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut seperti hantu ini menyebabkan rasa dingin terus meningkat di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu ini yang menjaga aula koleksi buku? Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun sambil tetap berada di wilayah sudut hitam yang penuh bahaya. Mereka memang memiliki dasar yang sangat kuat. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hugan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke gua gunung tempat dia datang sebelumnya. Menyusul hilangnya Xiaoyan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini, yang tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali ke keheningan sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan tempat ini akan dibuka sekali lagi. Bab 433, Latihan. Di dalam ruang kerja yang luas, Hugan menatap dinding di samping ruang kerja, yang perlahan menutup. Baru saat itulah dia berbalik dan menghadap Xiaoyan dan empat orang lainnya di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, dapat dianggap bahwa kalian semua mendapatkan hadiah kalian. Istirahat untuk 2 hari ke depan. Dalam 2 hari, kalian semua akan memasuki Akademi Dalam. Pada saat itu, akan ada kemungkinan bagi kalian semua untuk menangis dengan sedih. Petik 2. Xiaoyan dan yang lainnya memperhatikan cara tersenyum Hugan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengangguk sedikit. Itu benar. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi bahwa jika siswa baru yang masuk akademi ingin menghindari diganggu oleh siswa yang lebih tua, satu-satunya cara adalah tinjumu lebih keras daripada tinju mereka. Tentu saja, siswa yang bisa masuk akademi dalam pada dasarnya adalah siswa terbaik dari akademi luar. Bakat pelatihan mereka tidak lemah. Menambahkan ini ke metode pelatihan unik di akademi dalam, sepertinya akan sedikit sulit bagi kalian siswa baru, yang baru saja masuk, untuk mengejar kemajuan mereka. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima saat dia berkata, oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk mencoba yang terbaik untuk meninggalkan permusuhan antara satu sama lain dan bekerja sama. Kalau tidak, pada akhirnya Anda akan sedikit menderita. Petik 2. Jangan bilang tangan dan kaki kita akan patah atau kita akan dibunuh oleh orang-orang itu. Hujia memutar matanya, sementara orang lain tidak berkomitmen. Untuk dapat menjadi 5 besar kompetisi kualifikasi, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri? Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, tempat ini adalah akademi, bukan medan perang. Namun, perasaan orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak-injakmu pada akhirnya bukanlah perasaan yang baik, kan? Siapa di antara kalian yang tidak dipenuhi dengan kesombongan di dalam hatimu? Hugan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Laporkan di sini 2 hari dari sekarang.
Aku akan membawa kalian semua ke akademi pada saat itu. Ketika dia melihat Hujia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, wajah Hugan segera menjadi tegas saat berbicara sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Wakil Kepala Sekolah, terima kasih atas pengingat Anda. Kami akan memperhatikannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia membungkuk dan menyapa Hugan sebelum dia segera pergi bersama Sun Er. Di belakangnya, Hu Jia dan dua lainnya juga pergi satu demi satu. Orang-orang ini tidak tahu apa sebenarnya rasa sakit itu tanpa menabrak dinding. Setelah Anda memasuki akademi dalam, Anda akan menyadari bahwa bertahan di sana sangat sulit. Tempat itu tidak pernah kekurangan bakat. Hugan duduk di kursinya dan menatap beberapa orang yang telah pergi. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata tanpa daya. Setelah memasuki aula koleksi buku, dan mendapatkan barang yang dia butuhkan, Xiao Yan menggunakan sisa 2 hari untuk masuk ke gunung besar di belakang akademi. Dia menggunakan semua usahanya untuk mencari tempat pelatihan terpencil, dan dengan demikian mulai mempelajari 2 jenis teknik Dou yang telah dia peroleh. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Hugan, firasat di dalam hatinya menyebabkan dia samar-samar merasakan dorongan yang mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Namun, sekarang Sun Er juga mengikutinya saat mereka masuk ke akademi dalam bersama-sama. Sebagai seorang pria, dia secara alami perlu melindunginya sampai dia tidak merasakan bahaya sedikit. Apalagi apa yang dikatakan Hugan memang masuk akal. Manakah dari orang-orang itu, yang bisa menjadi 50 teratas akademi luar Akademi Jianan, yang bukan jenius yang dikumpulkan dari seluruh benua? Jika dia tidak memiliki dasar, bahkan Xiao Yan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa bergaul dengan sangat baik di akademi dalam yang tidak banyak dia ketahui. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam hal kultivasi Douqi selama periode waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan 2 jenis teknik Dou di tangannya. Gerakan 3000 petir, auman penghancur emas singa harimau. Salah satunya adalah teknik Dou kelas di tingkat rendah, sementara yang lainnya adalah teknik Dou kelas Suan tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik Dou tipe Agility, sementara yang lain, teknik Dou tipe Sonic. Satu untuk menghindar, satu untuk menyerang. Jika Xiao Yan ingin memahami beberapa pengetahuan dari 2 teknik Dou, itu jelas bukan masalah yang mudah, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Xiao Yan pertama-tama menempatkan fokusnya pada auman penghancur emas singa harimau. Teknik Dou kelas Suan tingkat tinggi ini jelas jauh lebih mudah untuk dipraktikkan dibandingkan dengan gerakan 3000 petir kelas di tingkat rendah. Selain itu adalah teknik menyerang yang sangat tidak lazim. Jika dia bertarung dengan orang-orang di masa depan, itu bisa mendapatkan efek menangkap seseorang yang lengah. Tentu saja, apa yang disebut lebih mudah untuk berlatih, ini dibangun di atas dasar perbandingan antara gerakan 3000 petir dan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, auman penghancur emas singa harimau juga termasuk dalam kelas Suan tingkat tinggi. Jika seorang siswa biasa dapat memiliki satu jenis teknik dari kelas itu, dia akan dapat mengandalkannya untuk menonjol di antara rekan-rekannya. Oleh karena itu, kesulitan mempraktikkannya juga pada tingkat yang sangat sulit. Ini terutama terjadi pada orang-orang seperti Xiao Yan, yang berlatih teknik Sonic Dou untuk pertama kalinya. Kesulitan itu berlipat ganda ketika dia mempraktikkannya. Tempat ini adalah air terjun berukuran kecil, yang dikelilingi oleh hutan lebat, hijau, dan lebat. Air terjun seperti sungai berwarna perak membawa suara gemuruh yang keras saat mengalir dari tebing dan berguling ke bawah. Akhirnya, itu menabrak batu gunung dan memercikkan air kemana-mana. Di batu gunung tertentu, tepat di bawah air terjun, seorang pemuda berjubah hitam membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi memerah di wajahnya. Dia mengeluarkan raungan lembut. Suara raungannya itu cukup aneh. Itu tampak seperti auman harimau, tetapi juga tampak seperti auman singa. Deru bergema di seluruh gunung tanpa henti sebelum tumpang tindih dengan suara air terjun yang jatuh, mengguncang permukaan danau hingga riak melingkar mulai menyebar keluar. Asteris mengaum asteris, asteris batuk asteris, asteris batuk asteris. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan suara menderu dengan wajah memerah sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan batuk intens. Dia melakukan yang terbaik untuk menelan seteguk air liur untuk membasahi tenggorokannya yang terbakar.
Dengan tawa pahit, dia berkata, bukankah teknik Sonic Do sialan ini terlalu sulit untuk dipraktikkan? Saya telah mengaum hampir sepanjang sore. Tenggorokanku akan menjadi bisu. Namun, masih nada lesu ini. Bisakah ini benar-benar digunakan untuk menyerang? Pada saat ini, jika seseorang dengan hati-hati mendengarkan suara Xiao Yan, itu jelas jauh lebih serak dibandingkan 2 hari yang lalu. Tampaknya untuk mempraktikkan apa yang disebut, auman penghancur emas singa harimau, ini, dia telah mengalami beberapa kesulitan. Sudah bisa dibilang cukup bagus bahwa kamu kebanyakan bisa meniru auman harimau dan singa dalam sehari. Selama Anda terus berlatih dengan rajin, Anda cepat atau lambat akan dapat mengendalikan kekuatan suara menderu dan tidak berakhir menyebabkan tenggorokan Anda sendiri terluka. Suara tersenyum Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Saya juga ingin menghabiskan sepanjang hari dan malam meniru. Namun, bukankah guru mengatakan bahwa ada batasan waktu harian yang ketat ketika seseorang berlatih teknik Sonic Do semacam ini? Sepertinya 3 jam, kan? Setelah seseorang melampaui batas waktu ini, seseorang akan menempatkan beban yang sangat besar di tenggorokannya. Jika seseorang tidak hati-hati, seseorang mungkin berubah menjadi bisu. Tangan Xiao Yan menggaruk tenggorokannya, yang mulai terasa sakit, saat dia berkata tanpa daya. Ini memang begitu untuk orang biasa. Namun, dengan saya di sekitar, apakah Anda masih perlu khawatir tentang masalah kecil ini? Yao Lao tersenyum bangga. Guru punya solusi. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera dan buru-buru bertanya. Sudahkah kamu mengumpulkan semua bahan obat yang aku minta kamu siapkan tadi malam? Mereka dikumpulkan, gudang bahan obat di kota Jianan jauh lebih kaya daripada Kekaisaran Jiama. Saya telah membiarkan Sun Er membantu saya menyiapkan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, keluarkan bahan obatnya. Setelah itu, perbaiki satu hal sendiri. Saya akan mengirimkan formula obat ke dalam pikiran Anda. Saat suara Yao Lao terdengar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba membengkak. Segera, dia merasa ada banyak informasi yang dimasukkan dengan paksa. Cair pelindung tenggorokan roh es, obat jenis bantuan. Ia mampu meredakan berbagai rasa sakit yang membakar dan melindungi tenggorokan, sehingga tidak akan terpengaruh dan dihancurkan oleh munculnya energi panas yang tiba-tiba. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah Ice Spirit Leaf, Tree Flower Grass dan Water Type Monster Core. Petik 2. Ini adalah perhiasan, yang telah berhasil saya teliti di masa lalu, ketika saya tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Itu bisa melindungi tenggorokan Anda. Setelah Anda mengkonsumsi ini, Anda tidak perlu khawatir dengan batas waktu teknik Sonic Do itu. Selama semangat Anda bisa menahannya, terserah Anda berapa lama Anda ingin mengaum. Tenggorokanmu tidak akan menjadi bisu. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Mata Xiao Yan menjadi cerah saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika orang biasa berlatih teknik Sonic Do, dia hanya bisa berlatih maksimal 3 jam sehari. Namun, jika dia mengonsumsi apa yang disebut cair pelindung tenggorokan roh es ini, dia akan dapat terus berlatih selama beberapa hari tanpa henti. Dikatakan bahwa kerja keras bisa menebus kecanggungan seseorang. Xiao Yan percaya bahwa dia akan dapat memahami esensi dari auman penghancur emas singa harimau, jika dia berusaha sekuat tenaga dan berlatih keras selama 2 hari ini. Apalagi Xiao Yan tidak kikuk. Ini disebut cair pelindung tenggorokan roh es pada dasarnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai pil obat. Meskipun seseorang harus sangat memperhatikan beberapa detail pemurniannya berjalan sangat lancar bagi Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang luar biasa kuat. Karena itu, setelah dia mengeluarkan ramuan obat, yang sudah dia siapkan, dia mulai mengangkat tangannya dan memperbaikinya. Hampir setengah jam kemudian, bahan obat, yang diletakkan di depannya, sudah berubah menjadi cairan biru pucat dan dengan mudah mengisi 2 botol batu giok kecil. Ah, tidak buruk. Kemampuan Anda untuk mengendalikan api telah meningkat dengan sangat cepat. Sepertinya efek memiliki persepsi spiritual yang luar biasa cukup besar. Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berseru sedikit sambil menatap botol giok kecil di tangan Xiao Yan. Meskipun tidak sulit untuk memperbaiki apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es ini, mampu mempertahankan tingkat keberhasilan 70% pada upaya pertama Xiao Yan dalam pemurnian itu memang bisa dianggap sebagai hasil yang sangat luar biasa. Telan 1 suap setiap jam. Setelah itu, Anda bisa berlatih Lion Tiger Gold Shattering Roar sembarangan.
Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa memegang kendali awal selama sisa waktu yang Anda miliki. Yao Lao tersenyum berkata, adapun, gerakan 3000 petir, itu, kamu harus menghindarinya untuk sementara waktu. Salah satu alasannya adalah waktu yang tidak cukup. Yang kedua adalah berlatih teknik Dou kelas di tidak semudah yang Anda pikirkan. Karena itu, kami hanya bisa menunggu sampai Anda memasuki akademi dalam sebelum saya dapat menemukan beberapa kesempatan untuk membantu Anda merancang prosedur pelatihan. Petik 2. Ya, Xiao Yan mengangguk. Dia pertama kali menyimpan satu botol batu giok kecil sebelum menuangkan seteguk cairan dari botol lainnya ke mulutnya. Saat cair pelindung tenggorokan roh es mengalir ke tenggorokannya, itu berubah menjadi perasaan dingin sedingin es yang mulai menyebar. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan sedingin es ini menutupi tempat di mana tenggorokannya berada. Rasa sakit yang membakar yang tersisa, yang telah ada sebelumnya, dengan cepat menghilang pada saat ini. Hei, itu memang hal yang baik. Sekarang, mari kita berusaha untuk menguasai kendali awal atas, auman penghancur emas singa harimau, ini selama waktu yang tersisa. Saat dia merasakan rasa sakit yang membakar menghilang, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh pada efek cepat dari cairan ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menghirup napas panjang dari udara yang agak lembab sebelum suara menderu aneh itu sekali lagi meraung dari mulut Xiao Yan beberapa saat kemudian. Akhirnya, itu berubah menjadi riak berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah dengan Xiao Yan di tengahnya. Ini membentuk gelombang riak di permukaan danau. Di bawah air terjun, deru aneh, yang ditutupi oleh percikan keras tembok air, menjadi semakin tajam dan bertekanan. Bab 434, Auman Harimau mengguncang hutan gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas lautan pepohonan yang tak berujung menyebabkan cabang-cabang bergoyang. Lautan pepohonan berserakan dengan semburan ombak berwarna hijau yang menyebar ke ujung pandangan. Di dalam lautan pepohonan, terkadang ada air terjun perak seperti sungai yang hadir sebagai ornamen. Itu membawa ledakan keras serta kabut naik dan menembus langit. Di bawah air terjun, kabut tersebar di permukaan danau, tampak kabur seolah-olah berada di wilayah keabadian. Di sana, seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di atas batu besar di tepi danau. Tangannya membentuk segel latihan dan udara di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Benang energi samar muncul dan tak henti-hentinya mengalir ke tubuh pemuda itu. Danau yang bersih dan transparan, di mana orang bisa melihat dasarnya, berisi suara gemuruh air terjun, dan kabut tebal memenuhi udara. Itu adalah pemandangan artistik yang terbentuk dari lingkungan khusus. Di bawah lingkungan ini, energi, yang mengerumuni udara di sekitar pemuda berjubah hitam, juga menjadi semakin padat. Pemuda itu tidak menolak energi yang datang padanya. Tubuhnya seperti lubang hitam yang tidak bisa diisi, menelan semua yang mendekatinya dan memurnikannya. Setelah berlatih selama 1 jam, energi di sekitar Xiao Yan akhirnya mulai berangsur-angsur menjadi pingsan. Bulu matanya bergerak sedikit sebelum dia perlahan membuka matanya. Kilatan jelas bersinar di matanya, yang gelap dan hitam dan menghilang dengan cepat. Tempat ini bukan tempat yang buruk untuk digunakan untuk pelatihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Douki di tubuhku telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, saya mungkin bisa naik ke bintang 7 Dadoshi jika saya berlatih di sini selama 2 bulan. Xiao Yan membuka segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan gelombang Douki yang mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya, setelah 2 hari latihan yang berat, saya masih belum mempelajari trik, auman penghancur emas singa harimau, meskipun telah mendapat bantuan dari cair pelindung tenggorokan roh es. Meskipun saya sekarang hampir tidak bisa mengeluarkan gelombang suara, kekuatan serangannya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menghadapi lawan. Xiao Yan perlahan berdiri, membalik tangannya, dan meletakkannya di atas batu besar. Dia menatap permukaan danau yang tenang dan menghela nafas dengan senyum pahit. Setelah menghela nafas dengan lembut, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia membuang ketidakberdayaan di hatinya saat tatapannya berhenti di permukaan danau yang tenang, di mana tidak ada riak yang terbentuk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mengangkat kepalanya sedikit. Persepsi spiritualnya pecah dari tubuhnya dan diam-diam menyebar. Akhirnya, menutupi seluruh permukaan danau. Dibungkus oleh persepsi spiritual, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu langsung diperkuat oleh puluhan kali. Di bawah pengaruh suasana yang tenang ini,
hati Xiaoyan yang awalnya agak terburu-buru juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Pria muda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya di atas batu besar saat dia berdiri. Tubuhnya lurus seperti pena, seperti tombak panjang yang melepaskan aura dingin yang tajam, kekuatannya mengancam orang lain. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini. Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah tiba-tiba secara bertahap menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini, seluruh dunia di telinga Xiaoyan tampaknya telah turun ke dalam keheningan sementara yang agak pendek dan aneh. Saat ini dia tampaknya telah meminjam suasana sunyi dari permukaan danau untuk tanpa sadar memasuki keadaan misterius. Xiaoyan dalam kondisi di mana semuanya diam. Pada saat ini, satu raungan aneh demi satu dengan cepat melintas di benaknya tanpa sadar. Raungan ini dipancarkan oleh Xiaoyan selama pelatihannya tentang auman penghancur emas singa harimau selama 2 hari terakhir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyadari keanehan dalam aumannya. Namun, selama ingatan di benaknya pada saat itu, dia seperti mesin yang sangat tepat dan akurat, mengidentifikasi gelombang suara kecil dari raungan itu. Jumlah raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang bersamaan. Satu persatu, ketidaksepakatan antara setiap gelombang suara aneh diidentifikasi. Setelah itu dikecualikan. Raungan, yang semula berantakan, mulai samar-samar memiliki kecenderungan untuk disinkronkan. Jumlah raungan juga mulai berkurang dari jumlah yang tak terhitung, tidak bisa dikatakan berkurang. Sebaliknya, mereka mulai bergabung bersama sampai mereka menjadi sinkron, berubah menjadi satu suara tunggal. Kekacauan dalam raungan di dalam pikirannya menjadi semakin berkurang di bawah cara Xiaoyan yang hampir terbiasa mengidentifikasi dan menghilangkan. Itu juga menjadi semakin keras dan lebih jelas. Di bawah kondisi aneh ini, Xiaoyan tidak memiliki konsep waktu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dalam kondisi membingungkan seperti ini adalah mengandalkan instingnya untuk menganalisis fluktuasi suara menderu ini sampai mencapai bentuk akhir yang sempurna. Xiaoyan tidak tahu berapa jam analisis tanpa akhir itu berlanjut. Namun, dia lambat untuk keluar dari kondisi itu. Ini karena setelah raungan yang tak terhitung jumlahnya dengan sempurna bergabung menjadi satu suara, tidak ada lagi kemajuan. Meskipun Xiaoyan juga tahu bahwa suara raungan saat ini sudah dapat dianggap telah mencapai tahap awal, auman penghancur emas singa harimau, dia terus merasa bahwa raungan itu sepertinya kehilangan sesuatu. Apa yang hilang? Pikiran dalam pikiran Xiaoyan beredar dengan cara seperti kilat. Namun, dia akhirnya kesulitan mencari barang yang dia butuhkan. Mengaum. Renungan pahit Xiaoyan berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Namun, sesaat sebelum Xiaoyan memiliki firasat bahwa kondisi misterius ini akan segera menghilang, raungan yang mengejutkan, yang mengguncang seluruh hutan pegunungan, tiba-tiba terdengar dari pegunungan di dunia luar. Raungan harimau mengikuti lautan pepohonan dan mulai menyebar. Akhirnya, itu datang dengan kuat ke danau. Penindasan yang terkandung dalam auman harimau menyebabkan beberapa binatang buas di sekitar danau menjadi lumpuh total. Auman harimau yang jelas dan keras tidak terisolasi dari kondisi Xiaoyan. Oleh karena itu, auman itu, yang mengandung kekuatan harimau, ditransmisikan langsung ke telinga Xiaoyan. Saat raungan harimau memasuki telinganya, suara raungan di benak Xiaoyan, yang baru saja menjalani analisis yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung menjadi satu, tiba-tiba berfluktuasi. Pada saat ini, hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Apa yang kurang dari aumannya adalah kekuatan harimau sejati seperti ini. Dibandingkan dengan auman harimau sejati, aumannya sendiri hanya berbentuk. Di dalam pikirannya yang sangat jernih itu, auman harimau, yang telah memasuki telinganya sebelumnya, sebenarnya disatukan dan membentuk gelombang berwarna perak seperti zat yang berkelok-kelok dengan kelengkungan yang ekstrim. Di bawah kendali Xiaoyan, untaian gelombang ini mulai bergabung dengan raungannya yang paling sempurna, yang telah dia analisis sebelumnya. Kedua gelombang suara terjalin satu sama lain dan berhasil bergabung dengan sempurna tanpa terlalu banyak perlawanan. Saat dua gelombang suara bergabung, kondisi misterius yang dialami Xiaoyan tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan yang jelas melintas melalui mereka secara eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan Douqi mengalir liar di dalam tubuhnya. Seutas aura naga, yang dia warisi dari pil naga misterius Yin Yang, dengan cepat melonjak keluar, dan akhirnya langsung masuk ke tenggorokannya. Mengaum. Mulut Xiaoyan sedikit terisi.
Wajahnya sedikit memerah saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Mulutnya melebar. Pada saat itu, raungan harimau yang keras seperti petir datang dengan eksplosif dari mulutnya. Gelombang suara tak berbentuk baru saja keluar dari mulutnya saat udara di depan Xiao Yan mulai berfluktuasi dengan intens. Segera, gelombang suara mulai meluas keluar dengan cara seperti kilat. Dia hanya bisa mendengar ledakan keras. Permukaan danau yang tenang tampaknya memiliki bom yang ditempatkan di dalamnya. Gelombang besar, setinggi 70 hingga 80 kaki, meledak dan naik sebelum jatuh dengan keras. Percikan dan kabut menutupi seluruh lembah kecil dalam kabut tebal. Suara auman harimau seperti kilat marah yang terbentuk dari awan badai yang padat. Itu berguling dan tersapu dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh ke bawah ditutupi oleh auman harimau. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengarnya 5 kilometer jauhnya. Dimanapun gelombang suara lewat, ratusan binatang merasa lemah. Bahkan semangat beberapa binatang ajaib yang kuat dan kuat bergetar hebat karena aura naga yang terkandung dalam auman harimau. Beberapa binatang ajaib peringkat rendah yang lebih lemah, yang juga berada di dekat danau, sebenarnya langsung dikejutkan sampai mati oleh gelombang suara seperti guntur yang marah ini. Hanya satu raungan dari Xiao Yan yang sebenarnya menakutkan ini. Suara menderu perlahan menjadi lebih lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang menyelimuti lembah gunung kecil itu juga berangsur-angsur menghilang. Di atas batu besar, wajah pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat tanah yang berantakan di sekelilingnya. Dia terbatuk keras sebelum bergumam dengan sangat gembira, "Saya telah berhasil. Inikah kekuatan dari Lion Tiger Gold Shattering Roar? Itu memang sangat kuat. Kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga. Untuk benar-benar dapat memahami ritme auman harimau dalam waktu 2 hari yang singkat. Tanpa menjalani setengah tahun pelatihan keras, orang normal pasti tidak akan bisa mencapai ini. Meskipun Anda telah meminjam kekuatan dari memasuki kondisi tenang itu untuk menggabungkan auman harimau dan menggunakannya untuk tujuan Anda sendiri, kecepatan dan pencapaian ini benar-benar sangat menakjubkan." Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat yang terakhir mengalami situasi aneh itu sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Xiao Yan tertawa ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dengan tersandung, dia benar-benar dapat masuk ke dalam kondisi seperti itu. Namun, kamu tidak boleh terlalu senang. Untuk saat ini, Anda baru saja memahami tahap awal, auman penghancur emas singa harimau, dan hampir tidak dapat menampilkan 30 hingga 40% dari kekuatannya. Tanpa beberapa waktu untuk mengasahnya, tidak mungkin Anda mencapai penguasaan penuh. Apalagi mengasah semacam ini tidak memiliki jalan pintas. Yao Lao mengingatkan. "Ya." Xiao Yan mengangguk. Dia memutar lehernya dan mendengar suara retakan yang jelas di antara tulang-tulangnya sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya, dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan penuh dari Lion Tiger Gold Shattering Roar. Mampu mencapai prestasinya saat ini sudah jauh melebihi harapannya. Karena itu, dia tidak akan terlalu ambisius. "Bagus kalau kamu tahu ini. Ada seseorang yang datang, saya akan mundur dulu." Yao Lao benar-benar menghilang setelah ini tanpa gerakan sedikit pun. Tangan Xiao Yan menyapu air dari pakaiannya. Kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu dan sosok berwarna hijau segera muncul dengan lincah, seperti kupu-kupu. Akhirnya, dia diam-diam berdiri di atas batu kecil yang menonjol di sisi danau. Tawanya yang seperti lonceng keperakan seperti nyanyian lonceng gunung, menyebabkan pikiran Xiao Yan, yang tidak rileks selama 2 hari 2 malam, diam-diam mereda. "Xiao Yan GG, 2 hari persiapan sudah habis. Hari ini, kita memasuki Akademi Dalam. Apakah kamu siap?" Wanita muda berpakaian hijau itu mengangkat wajahnya yang cantik dan anggun. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu, yang tubuhnya tampak lebih tinggi saat berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia menepuk-nepuk penguasa suan berat yang besar di punggungnya. Jari-jari kakinya menekan permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangannya ke Sun Er, dia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. "Akademi Dalam ya, saya sangat mengantisipasinya, semoga tidak mengecewakan saya." Sosok manusia berangsur-angsur menghilang di dalam semak-semak, meninggalkan
Suara samar yang perlahan bergema di tempat ini. Bab 435, Lokasi Akademi Dalam. Ketika Xiao Yan dan Sun Er tiba di ruang belajar wakil kepala sekolah, Hu Gan, mereka melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang yang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil. Masing-masing dari mereka berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Bai San, Wu Hao, dan Hu Jia, adalah yang terbesar. Penampilan Xiao Yan dan Sun Er juga menyebabkan lapangan terbuka yang bising menjadi sedikit lebih tenang. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar tatapan yang digunakan untuk melihat mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat. Dalam kompetisi kualifikasi beberapa hari yang lalu, Xiao Yan menggunakan gaya bertarung tirani 1 lawan 3 untuk mengejutkan dan menghalangi semua suara yang tidak puas. Oleh karena itu, reputasinya telah sedikit melampaui Bai San, Wu Hao, dan yang lainnya meskipun baru tiba di akademi kurang dari sebulan yang lalu. Xiao Yan dan Sun Er langsung melewati kerumunan manusia dan tiba di tempat kosong di dekat bagian depan. Mereka bertukar pandang dengan Bai San dan 2 lainnya. Dengan pengecualian Bai San, Hu Jia dan Wu Hao mengangguk ke arah mereka. Sikap mereka jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas, kata-kata yang Hu Gan katakan kepada mereka 2 hari sebelumnya tidak sepenuhnya diabaikan. Ketika mereka baru saja memasuki akademi dalam, tempat di mana orang-orang kuat sebanyak awan, kemungkinan mereka akan sedikit menderita jika mereka tidak sedikit lebih bersatu. Meskipun mereka berdua angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami akan lebih baik jika mereka tidak perlu menanggung penderitaan yang tidak ada gunanya. Pada saat ini, tanah terbuka juga dikelilingi dan diisi dengan cukup banyak siswa lain. Di hati semua siswa di akademi luar, bisa memasuki akademi dalam untuk berlatih adalah suatu kehormatan yang menyebabkan banyak orang sangat iri. Tak terhitung banyaknya orang yang telah bekerja keras menuju arah ini sejak mereka memasuki akademi. Oleh karena itu, setiap tahun, ketika siswa yang telah melewati kompetisi kualifikasi memasuki akademi dalam, akan ada banyak orang yang akan datang untuk melihat mereka pergi, atau hanya untuk menonton mereka. 10 menit setelah Xiao Yan tiba di tempat ini, pintu ruang kerja yang tertutup rapat dibuka. Wakil kepala sekolah Hu Gan dan beberapa orang tua perlahan berjalan keluar. Ketika orang-orang di lapangan terbuka melihat mereka tiba, bisikan pribadi di lapangan terbuka secara bertahap menjadi sunyi. Sesaat kemudian, itu benar-benar sunyi. Tatapan Hu Gan perlahan menyapu 50 siswa di lapangan terbuka. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang hilang, dia mengangguk puas. Dengan langkah maju, dia dengan jelas berkata, "Siswa, hari ini adalah hari di mana kalian semua akan memasuki akademi dalam. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda semua di sini. Latihan kerasmu akhirnya membuahkan hasil. Saya percaya bahwa setelah memasuki akademi dalam, kalian semua mungkin tidak cocok dengan metode pelatihan di sana, namun, ada satu hal yang saya sangat yakin. Artinya, di sana, Anda akan dapat mengaktifkan potensi Anda sendiri secara maksimal di sana. Saya tidak melebih-lebihkan, Anda hanya perlu tinggal di akademi dalam selama 1 tahun dan Anda akan benar-benar berubah. Mungkin ada jadilah orang di antara kalian yang mengenal beberapa siswa di akademi dalam. Lagi pula, mereka kadang-kadang memiliki beberapa cuti untuk keluar dari akademi dalam. Oleh karena itu, kalian semua harus jelas seberapa besar kesenjangan yang ada antara kekuatan ketika siswa keluar dan ketika mereka pertama kali masuk. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata Hu Gan, ada beberapa siswa di lapangan terbuka yang sedikit mengangguk. Jelas, mereka seharusnya berinteraksi dengan para siswa yang keluar dari akademi dalam. Mayoritas, bagaimanapun, memiliki wajah yang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Apa yang dikatakan Hu Gan adalah apa yang mereka kejar. Bukankah tujuan mereka untuk mengejar kekuatan yang lebih besar ketika mereka berjuang untuk masuk ke dalam akademi? Mereka percaya bahwa terlepas dari betapa aneh atau sulitnya metode pelatihan akademi dalam, mereka akan menanggungnya sepanjang jalan. Mampu menonjol di akademi Jianan membuktikan bakat dan kerja keras mereka. Orang-orang yang mampu berdiri di sini bukanlah mereka yang berpikir bahwa kekuatan akan datang begitu saja tanpa usaha. Akademi dalam adalah inti dari akademi Jianan. Karena kebutuhan untuk merahasiakan lokasinya, sebagian besar siswa di akademi luar, serta para instruktur, tidak mengetahui lokasi tepatnya. Karena itu,
Kami akan mengirim Anda ke tempat tertentu. Hu Gan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Di tempat itu, 10 bayangan hitam beterbangan. Sesaat kemudian, bayangan hitam berangsur-angsur menjadi lebih besar. Mereka secara mengejutkan adalah 10 Griffin yang sangat besar. 10 Griffin membawa bayangan gelap besar mereka saat mereka melewati akademi. Akhirnya, mereka berhenti di udara di atas Xiao Yan dan siswa lainnya. Mereka mengepakkan sayapnya dan angin liar bertiup kemana-mana, mengipasi para siswa di bawah sampai beberapa dari mereka mulai bergoyang. Griffin, jangan bilang kalau akademi dalam sangat jauh dari sini. Kilatan kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Griffin yang melayang di atas. Hu Gan melambaikan tangannya ke arah Griffin di langit. Segera, bayangan gelap mulai menekan ke tanah. Akhirnya, 10 Griffin mendarat di tempat kosong yang tidak terlalu jauh setelah angin liar melewatinya. Tatapan semua orang mengamati mereka, hanya untuk menemukan bahwa ada 2 orang di belakang masing-masing Griffin, yang mengemudikan mereka. Baik, waktunya habis. Semua siswa, silakan naik. 5 orang dalam satu kelompok. Hu Gan menunjuk ke arah Griffin dan tersenyum berkata setelah melihat bahwa mereka telah mendarat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hu Gan, para siswa di lapangan terbuka segera berbalik. Mereka seperti segerombolan binatang buas saat mereka bergegas ke tanah terbuka, setelah itu mereka tampak seperti kutu saat orang-orang yang tidak sabar ini naik ke punggung besar masing-masing Griffin, mendengar suara "susu" saat mereka melakukannya. Namun, ketika kaki mereka menginjak punggung Griffin, bulu yang sedikit licin menyebabkan mereka menderita. Beberapa orang yang kakinya tidak stabil, langsung terpeleset dan jatuh. Tubuh mereka menabrak tanah berbatu, menyebabkan suara benturan muncul berulang kali. Haha, anak-anak muda, jangan coba-coba berani. Ada kursi yang ditempatkan di Griffin. Jangan delusi dan mencoba untuk berdiri di punggungnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan Dadoshi. Hu Gan tertawa keras. Dia segera menoleh ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, 5 besar. Kalian berlima akan menjadi satu kelompok. Naik ke atas. Xiao Yan dan 4 lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Hu Gan benar-benar akan mengatur agar mereka berlima bersama dalam satu kelompok. Mereka ragu-ragu sejenak. Selain Baisan, yang menyatukan alisnya, yang lain mengangguk acuh tak acuh. Ayo pergi. Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. Tubuhnya berkelebat dan segera muncul di punggung Griffin. Kakinya dengan mantap berdiri di atas bulunya yang licin tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah pagoda. Logam. Ketika para siswa, yang telah jatuh dari Griffin sebelumnya, melihat gerakannya yang mantap, mereka tidak bisa menahan wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Setelah mencoba dengan paksa masuk ke Griffin, mereka jelas tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk berdiri di atas bulu-bulu sialan itu. Di belakang Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya juga melintas ke Griffin pada saat yang bersamaan. Mereka berempat juga tidak meminjam bantuan apapun karena mereka segera berdiri tegak dan tinggi di belakang Griffin mereka. Kekuatan ini memang layak menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi. Setelah melihat penampilan kelima orang ini, Hu Gan dan orang-orang tua lainnya di sampingnya melihat sekeliling lapangan yang kosong. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah menaiki Griffin mereka, mereka saling bertukar pandang dan mengangguk. Hu Gan melambaikan tangannya. Dia dan 3 pria tua lainnya bergerak dan melesat ke udara. Bahu mereka bergetar dan 4 pasang sayap Douqi yang indah terjulur. Setiap pasang sayap Douqi mengepak, dan tubuh mereka digantung di udara tanpa bergerak di depan banyak tatapan iri dari bawah. Mampu mengental dan membentuk sepasang sayap Douqi serta terbang bebas selalu menjadi impian banyak orang yang berkultivasi. Kami secara pribadi akan mengawal Anda sampai ke sana. Hu Gan melihat ke bawah ke tanah terbuka dari atas di langit dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang, yang mengendarai Griffin, bersiul tajam. Segera, Griffin tiba-tiba mengepakkan sayap mereka dan tubuh besar mereka perlahan naik ke udara, disertai dengan bayangan yang semakin menyusut, mereka bangkit dari tanah. Xiao Yan, Sun Er, kami berharap yang terbaik untukmu. Jika kinerja Anda di akademi dalam luar biasa, Anda akan menerima waktu istirahat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah saat Griffin naik ke udara. Xiao Yan dan Sun Er menunduk untuk melihat. Itu sebenarnya instruktur Ruoling. Pada saat ini, Xiao Yu, Xiao Ning,
dan Xiao Mei telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kelompok Griffin, yang naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Mereka melambai ke arah Xiao Yan ketika mereka melihatnya melihat ke atas. Saat sayap Griffin mengepak dengan cepat, sosok manusia di bawah menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, mereka hampir seukuran semut. Melihat ke bawah ke seluruh Akademi Jianan dari ketinggian di langit ini, orang bisa melihat setiap lokasi di garis pandang mereka. 10 Griffin besar mengepakkan sayap mereka di langit biru, terbang ke arah pegunungan tak berujung di belakang Akademi. Di depan Griffin terbang Hu Gan dan ketiga pria tua itu. Mereka membentuk bentuk 4 sisi yang mengelilingi seluruh formasi Griffin di dalamnya. Douqi yang kuat muncul di luar tubuh mereka. Tidak peduli seberapa liar angin mengamuk, itu bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Akademi dalam memang tidak berada di dalam Akademi Jianan. Jangan bilang itu terletak di dalam pegunungan tak terbatas di belakang Akademi. Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil menatap Akademi Jianan yang menghilang dari pandangannya. Ada desas-desus bahwa lokasi Akademi dalam adalah rahasia besar. Bahkan beberapa siswa, yang telah keluar dari Akademi dalam, tidak akan dapat menemukan lokasi Akademi dalam jika mereka tidak melatih Griffin untuk tujuan membebani mereka masuk dan keluar. Sun Er berkata sambil tersenyum. Cahaya keemasan samar merembes keluar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya dari depan. Apakah kalian semua tahu apa yang istimewa dari Akademi dalam? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Hu Jia dan dua lainnya, memimpin untuk memecahkan suasana kaku. Karena wakil kepala sekolah meminta mereka untuk berada di Griffin yang sama, itu berarti mereka sudah menjadi satu kelompok. Karena ini masalahnya, adalah suatu keharusan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan di antara mereka tidak peduli seberapa kecil. Kakek tidak pernah menyebutkan apapun tentang Akademi dalam kepadaku, jadi aku juga tidak yakin. Namun, setiap kali kita melihat siswa keluar dari Akademi dalam, kekuatan mereka semua meningkat tajam dibandingkan saat mereka masuk sebelumnya. Hu Jia melirik Xiao Yan. Dia juga tahu niat Xiao Yan. Dia akhirnya membuka mulutnya untuk menjawab setelah mengingat Hu Gan berulang kali mengingatkannya untuk tidak membuat hubungan mereka tegang. Saya juga tidak tahu. Saya sangat jarang peduli tentang hal-hal ini. Wu Hao juga menggelengkan kepalanya. Sebagai orang yang gila pertempuran, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di masa lalu untuk mengejar dan membunuh orang-orang dari wilayah sudut hitam yang telah menyimpang ke batas Akademi Jiama. Di mana dia akan menemukan waktu untuk memikirkan Akademi dalam. Tidakkah kita secara alami tahu ketika kita sampai di sana? Bai San berkata dengan lemah. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak mau berbagi informasi ini dengan Xiao Yan. Dia dengan sungguh-sungguh berharap agar pihak lain menderita sedikit lebih banyak. Xiao Yan menatap Bai San, yang menyilangkan tangannya di depan dadanya, dalam-dalam. Namun, dia tidak terus bertanya apa-apa lagi. Penjaga yang dia rasakan terhadap orang ini di dalam hatinya menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Bai San. Dia menatap lautan hijau pepohonan yang rimbun di bawah mereka, yang dengan cepat melewatinya. Dia menghela napas panjang di dalam hatinya. Akademi dalam, apakah api hati jatuh benar-benar ada di tempat ini?